Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rudy Film. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Mimin kali ini akan mereview film yang berjudul Avatar. Film ini bergenre fiksi, ilmiah, dan petualangan berdurasi 3 jaman. Film disutradarai oleh James Cameron yang tayang pada tahun 2009. Selama 1 dekade, Avatar ini bertahan dengan rekor film terlaris di dunia. Film Avatar diperankan oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, dan Sigourney Weaver. Film Avatar mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi. Manusia harus mencari sumber energi baru dan berniat untuk mencari di planet lain bernama Pandora. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama, yakni Jack Sully yang berada di tengah padatnya penduduk kota, yang sedang menyeberang jalan dengan kursi rodanya. Jack, sang tokoh utama, adalah seorang yang lumpuh karena kecelakaan yang dialaminya sewaktu bertugas menjadi seorang marinir. Jack sedang bersenang-senang di sebuah bar dan melihat seorang wanita yang sedang dipukul oleh seorang laki-laki. Jack merasa kesal melihat wanita itu dipukuli. Ia pun tanpa basa-basi memukul pria itu. Namun naas, Jack malah diusir dari bar. Setelah Jack dilempar keluar oleh petugas bar, datanglah 2 orang laki-laki yang memanggil namanya. Ia dibawa ke suatu tempat. Jack memiliki saudara yang bernama Tommy. Namun Tommy dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena tewas terbunuh. Tommy adalah seorang ilmuwan yang memiliki sebuah misi yang penting. Namun karena ia telah mati, karena unsur DNA Jack dan Tommy yang mirip, maka Jack ditawarkan untuk menggantikannya melakukan sebuah misi. Jack menyetujuinya untuk menggantikan saudaranya melakukan sebuah misi. Jack terbangun dalam sebuah cerio. 6 tahun sudah berlalu. Ia dan seluruh timnya sudah berada di planet yang bernama Pandora. Pendaratan dilakukan. Setibanya di markas, Jack mendengarkan petuah dari Kolonel Quaritch. Ia memberikan penjelasan tentang bahayanya Pandora. Di seberang pagar pembatas sana ada makhluk hidup yang terbang, merangkak, yang ingin memakan dan membunuh mereka. Tentunya ada juga penduduk asli bernama Na'vi. Saat sedang berjalan, Jack ditemui oleh rekan kerjanya yang bernama Norm Spellman. Tugas Jack akan lebih banyak di lab biologi. Di sana terdapat Avatar yang terbuat dari kombinasi 2 DNA. Dengan kecanggihan teknologi saat itu, Avatar ini bisa terhubung dengan pemiliknya sesuai dengan kecocokan DNA-nya. Maka Avatar dibuat sangat mirip dengan sang pemilik DNA. Scene berpindah ke seorang wanita. Ia adalah Grace Agustin, seorang legenda, ketua program Avatar, dan seorang penulis buku botani Pandora. Jack dikenalkan kepada Grace, namun Grace merasa tidak membutuhkan Jack. Yang ia butuhkan adalah Tommy. Grace merasa kecewa terhadap Jack. Ia menemui seseorang untuk melaporkan kekesalannya. Ia menemui Parker. Ia menjelaskan ia membutuhkan ilmuwan, bukan mantan marinir. Tujuan Avatar ini adalah untuk mengambil hati penduduk asli Pandora.
Tubuh avatar ini dibuat bisa berbicara dan sangat mirip dengan penduduk asli Pandora. Tujuan misi ini ke Pandora untuk mengambil unobtainium. Unobtainium ini sangat mahal dan berharga, senilai 20 juta per kilo. Tiba saatnya untuk Jake mencoba avatarnya. Ia masuk ke dalam sebuah kapsul dan berbaring. Tubuhnya akan diam dalam kapsul, namun raganya akan terhubung dengan avatar. Koneksi otak Jake dengan avatar sudah sangat stabil dan bagus sampai kecocokannya 100%. Kini Jake terbangun dalam tubuh baru yakni avatar. Ia diberikan aba-aba untuk mencoba menyesuaikan dengan tubuh barunya. Namun Jake yang sangat antusias tidak memperhatikan instruksi dari para ilmuwan. Saking girangnya, ia berlari keluar lab dan merasa sangat bahagia. Kini ia memiliki kaki yang bisa digunakan untuk berjalan dan berlari. Jake sedang menemui Kolonel Quaritch. Ia berkenalan dengan Jake dan mengenalkan diri dan riwayat tugasnya kepada Jake. Ia kembali mengingatkan betapa bahayanya di luar sana. Kolonel meminta kepada Jake untuk mengumpulkan informasi dari lokasi markas musuh. Jake akan mempelajari mereka dari dalam dan mendapatkan kepercayaan dari penduduk Na'vi dan melaporkan hasilnya kepada Kolonel Quaritch. Jake bersama dengan timnya yang dipimpin oleh Dr. Grace berkeliling di Pandora dengan menggunakan helikopter. Setelah helikopter mendarat, mereka menuju suatu bangunan bekas. Di sana dulu adalah tempat belajar penduduk asli Pandora, namun saat ini sudah tidak digunakan lagi. Jake yang mengamankan lokasi sekitar berjalan-jalan melihat lokasi. Karena Jake yang penasaran, ia sampai membangunkan binatang buas di sana. Ia ingin menembak, tapi Dr. Grace melarang. Namun pada saat itu ada binatang lain yang lebih ganas dan beringas datang mengejar mereka. Mereka pun berlari. Jake kini dikejar oleh binatang buas yang mirip singa itu. Jake bersembunyi di bawah akar pohon. Binatang itu semakin beringas. Jake berhasil kabur dengan melompat ke jurang. Jake tidak sadar sedang diikuti dan diintai oleh seseorang. Orang itu adalah penduduk asli Pandora. Karena hari sudah mulai petang, Dr. Grace berusaha mencari Jake dari atas helikopter. Malam pun tiba. Keadaan di sana sangat sunyi. Jake membuat obor dari kayu. Banyak binatang buas yang mengintai dan menyerang Jake. Sampai ia dibantu oleh seorang wanita yang berniat untuk memanahnya sebelumnya. Ia berusaha untuk berterima kasih kepada wanita itu. Tapi wanita itu marah dan bilang bahwa ini kedukaan. Wanita itu pergi, namun Jake terus mengejar dan ingin pergi bersamanya. Jake memiliki hati yang kuat. Di Pandora terdapat benih pohon keramat. Benih yang sangat murni itu mengelilingi badan Jake. Karena hal itu, wanita itu membawa Jake ikut bersamanya. Jake pun dibawa ke rumah pohon. Di sana banyak sekali penduduk asli Pandora. Di sanalah rumah mereka. Sang pemimpin yang merupakan bapak wanita yang menyelamatkan Jake sudah memperingatkan bahwa orang asing tidak boleh masuk ke rumah mereka. Beruntungnya, Jake diterima oleh pemimpin penduduk Na'vi dan akan diajarkan budaya penduduk Na'vi. Jake mulai belajar budaya Pandora. Ternyata, wanita yang menyelamatkan Jake bernama Neytiri. Jake kini tidur seperti penduduk Na'vi. Jake tertidur dan badannya kembali ke badan semula, menjadi manusia. Jake menceritakan bagaimana pengalamannya kepada rekan-rekan kerjanya. Ia pun kembali ke badan avatar. Kini Jake belajar budaya dan kebiasaan masyarakat Pandora bersama dengan Neytiri. Ia belajar menaiki kuda. Kali ini Jake akan belajar mengendalikan burung besar yang akan membawa terbang yang bernama Ikran.
Ikran hanya terbang dengan satu orang seumur hidupnya. Kini Jack sudah terbiasa dengan kesehariannya. Scene berpindah ke Jack dan Dr. Grace yang sedang mengobrol. Kini tubuh Jack semakin kurus dan terlihat sangat lemah. Scene berpindah ke Jack yang sedang belajar memanah. Kini ia semakin mahir dan siap untuk belajar mengendarai seekor ikran. Jack diminta untuk menjadi pertama yang menaiki ikran. Jack mencoba untuk menaklukkan ikran. Ia bertarung sampai Jack hampir jatuh ke jurang. Setelah mencoba cukup keras, ia akhirnya mampu menaklukkan ikran miliknya. Kini ikran itu miliknya dan terbang bersamanya. Suatu hari, Jack bersama dengan pemburu muda lainnya pergi berburu. Jack berburu dengan menaiki ikrannya. Saat itu, Neytiri sedang menjelaskan sebuah fosil hewan kepada Jack. Itu adalah fosil yang bernama Toruk. Jack terbangun di kapsulnya. Kini Jack merasa semuanya sudah terbalik. Bersama masyarakat Na'vi adalah dunia nyata, sedangkan di dunia manusia Jack merasa seperti mimpi. Ia sudah menjalaninya selama 3 bulan. Ia hampir lupa kehidupan lamanya, sampai ia bertemu dengan Kolonel Quaritch. Kolonel itu ingin menghancurkan tempat tinggal penduduk Na'vi. Namun Jack segera meyakinkan bisa bernegosiasi agar mereka bisa pindah tempat tinggal. Neytiri sedang berjalan-jalan mengajak Jack ke tempat penduduk Na'vi biasa berdoa. Mereka menyebut tempat itu pohon suara, yakni suara dari leluhur penduduk Na'vi. Saat Neytiri terbangun dari tidurnya, tempat mereka tidur diserang oleh bulldozer. Banyak robot berdatangan. Bulldozer itu terus saja menghancurkan apa saja. Kini masyarakat Na'vi bersiap untuk berperang dengan manusia. Kolonel Quaritch datang ke camp Dr. Grace, berusaha untuk mengembalikan Jack dan Dr. Grace kembali ke badan aslinya. Kapsul mereka dimatikan. Jack yang berada di badan avatarnya pun lemas dan tidak sadarkan diri. Dr. Grace menjelaskan pentingnya pohon keramat yang barusan dihancurkan oleh parkour secara sains. Tetapi setelah menjelaskan panjang lebar, Dr. Grace malah ditertawakan dan dibilang seperti orang mabuk. Kini Parker mengerahkan semua pesawat untuk menyerang rumah penduduk Na'vi, yaitu rumah pohon. Namun Jack dan Dr. Grace tidak tinggal diam. Ia membujuk Parker untuk menghentikan hal itu dan kembali ke badan avatar mereka. Jack diberikan kesempatan untuk kembali menjadi avatar selama 1 jam. Jack kini berterus terang kepada penduduk Na'vi tentang tugasnya di sana adalah untuk mempelajari hidup mereka. Tapi semua berubah. Ia mencintai penduduk Na'vi, ia mencintai kehidupannya, termasuk mencintai Neytiri. Tetapi Neytiri tidak percaya. Ia sangat kecewa. Akhirnya Jack dan Dr. Grace diikat. Pesawat tempur pun menuju rumah pohon. Tembakan gas air mata diluncurkan. Penduduk Na'vi membalas dengan tembakan, namun itu sia-sia. Sampai pesawat tempur itu menembakkan api dan membakar rumah penduduk Na'vi. Mereka pun lari ke tengah hutan menyelamatkan diri. Ibu Neytiri yang percaya pada Jack membuka ikatan Jack dan Dr. Grace. Kini tembakan yang semakin membabi buta. Kolonel Quaritch begitu kejam. Dan akhirnya pohon besar itu pun tumbang. Rumah mereka benar-benar sudah hancur. Di sini adalah scene yang sangat menyedihkan. Bagaimana tidak, rumah mereka satu-satunya hancur tidak tersisa. Banyak yang mati tertimpa pohon, sampai ayahnya Neytiri, pemimpin masyarakat Na'vi pun mati tertusuk pohon. Kini, waktu Jack habis, ia kembali ke badan manusia. Dr. Grace bersama timnya diamankan dan tidak bisa keluar, sampai 2 orang teman mereka membantu mengeluarkan mereka dari kurungan. Mereka berempat lalu pergi menggunakan pesawat, sementara 1 orang rekannya diam di markas.
Perjalanan mereka tidak mulus. Kepergian mereka dideteksi oleh Kolonel Quaritch. Mereka pun ditembak. Dr. Grace terkena tembakan di bagian perut. Mereka juga memindahkan camp yang biasa mereka gunakan menggunakan pesawat agar aman dan tidak teracak oleh Parker dan Kolonel Quaritch. Jack kembali ke badan avatarnya. Pada saat bersamaan, datanglah iklan milik Jack. Jack yang akan melakukan misi untuk menaklukkan hewan terganas di angkasa, yakni Toruk. Tidak ada yang berani menyerang Toruk, sampai akhirnya Jack berhasil menaklukkan Toruk. Kini Jack adalah Toruk Makto atau sang pengendali Toruk. Ia datang ke penduduk Na'vi disambut oleh Neytiri. Neytiri kini merasa kuat dengan kehadiran Jack, dan Tusei pun kini sudah menerima Jack dengan sepenuh hati. Dengan diterjemahkan oleh Tusei, kini Jack memberikan semangat kepada penduduk Na'vi bahwa mereka harus melawan, mengajak semua makhluk hidup bergabung untuk melawan manusia. Jack berusaha untuk menyatukan seluruh kekuatan dengan mengumpulkan banyak pasukan dari pasukan berkuda sampai dengan pasukan yang terbang. Kolonel Quaritch menjelaskan kepada seluruh pasukannya bahwa penduduk pribumi semakin bertambah. Sang kolonel berencana untuk menghancurkan gunung tempat penduduk Na'vi berlindung. Semua pesawat siap diberangkatkan untuk peperangan. Jack sang Toruk Makto juga bersiap memimpin pasukannya. Jack membuka peperangan dengan menghancurkan sebuah pesawat. Peperangan antara manusia dan penduduk Na'vi pun terjadi. Ini adalah scene yang sangat menegangkan. Tembak-menembak dan aksi memanah pun terjadi. Pasukan berkuda mundur karena mereka tertembak habis-habisan. Jack yang sedang dikejar oleh Kolonel Quaritch dibantu oleh teman timnya menggunakan pesawat. Karena tidak seimbang pesawat timnya, Jack pun tertembak dan terjatuh. Begitupun dengan Neytiri, iklan yang dikendarainya tertembak dan terjatuh. Tusei yang berusaha menyerang dengan datang ke pesawat pun tertembak. Begitupun dengan Norm, salah satu timnya Jack tertembak di bagian dadanya. Kini Jack seorang diri. Kolonel Quaritch memerintahkan untuk menembak sasaran. Sampai akhirnya hewan-hewan buas pun datang membantu, menyerang robot-robot sampai pasukan robot itu pun mundur. Burung-burung buas pun datang membantu. Doa Jack kepada Eywa pun didengar. Neytiri berteriak membangkitkan semangat. Kini pesawat Kolonel Quaritch sudah sampai di atas pohon Eywa, tempat tinggal penduduk Na'vi. Bom sudah siap dijatuhkan. Jack berusaha menghalangi dengan naik ke badan pesawat, menembak musuh dan melemparkan bom granat ke sayap pesawat, sehingga pesawat yang membawa bom hilang keseimbangan kemudian terbakar dan terjatuh. Giliran pesawat Kolonel Quaritch yang menjadi sasaran Jack. Jack melemparkan granat, namun pesawat itu berbelok membuat Jack terjatuh dan Jack pun terjatuh dari ketinggian dan berakhir dengan selamat. Sementara pesawat kolonel itu terbakar dan terjatuh. Tapi Kolonel Quaritch berhasil selamat dengan menaiki robot miliknya. Ia mendekati camp Dr. Grace. Di sana ia bertarung melawan Neytiri yang mengendarai hewan buas. Setelah pertarungan sengit, hewan itu pun mati tertusuk robot Kolonel Quaritch. Jack pun datang membantu. Kini Jack berhadapan dengan robot Kolonel Quaritch. Baku hantam pun terjadi. Sampai sang kolonel bertanya kepada Jack bagaimana rasanya mengkhianati bangsa sendiri. Kini kolonel itu menyerang badan Jack yang manusia yang berada di kapsul. Jack berusaha menghalanginya karena camp sudah diserang. Kini Jack setengah sadar. Kadang badan Jack menjadi manusia, kadang Jack kembali ke avatar. Dengan susah payah Neytiri berhasil keluar dari himpitan binatang yang mati itu. Ia memanah Kolonel Quaritch tepat di dadanya sebanyak 2 kali. Akhirnya kolonel itu pun mati. Kini Jack sudah tidak sadarkan diri dalam tubuh avatarnya. Jack tersadar di badan manusianya. Jack yang lumpuh segera meraih masker oksigen, tapi ia terjatuh hingga tak sadarkan diri. Neytiri yang sadar akan hal itu segera menghampiri badan manusia Jack. Neytiri segera memasangkan masker oksigen dan Jack pun selamat.
Saat Jack menemui Tuse, Tuse sedang sekarat. Tuse meminta agar Jack menggantikannya menjadi pemimpin penduduk Na'vi. You must lead them. Semua manusia yang masih tersisa di planet Pandora segera dipulangkan dan beberapa orang terpilih masih menetap di sana. Di bawah pohon Ewa dilakukan ritual untuk menukar jiwa Jack dari manusia menjadi penduduk asli Na'vi. Akhirnya Jack terbangun dalam badan avatarnya. Film pun selesai. Terima kasih sudah nonton ya teman-teman. Menurut saya film Avatar ini sangat keren. Animasinya keren banget deh pokoknya. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Terima kasih.